Salam salam Katolisitas. Katolisitas. Selamat berjumpa kembali di dalam Katekese dan Novena Roh Kudus. Hari yang ke-6. Temanya adalah Karunia Nasihat. Ya. Kami meminta maaf karena telah sedikit karena gangguan teknis lagi. Oke, pada hari ini kita akan membahas Karunia Nasihat. Dan untuk mereview sedikit apa yang sudah kita jalankan dari karunia pertama sampai keempat, maka kita melihat bahwa dengan karunia takut akan Allah, maka kita masuk di dalam hubungan dengan Allah dan melihat Allah sebagai Allah yang maha besar. Ya, dan kita juga mencoba untuk menghindari dosa-dosa kita. Dan kemudian dengan karunia kesalehan kita masuk lebih intim dengan Tuhan, karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa. Dan kemudian pengenalan akan Allah membuat kita bisa mengenali ciptaan dan bagaimana kita mengarahkan ciptaan ini, menggunakan ciptaan ini untuk sampai kepada tujuan akhir dikaitkan dengan Allah. Dan kemudian kemarin kita juga sudah berdiskusi tentang karunia keperkasaan, karena di dalam kehidupan ini ada begitu banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu kita butuh satu keperkasaan supaya kita punya keberanian untuk melakukan yang baik, ya. Walaupun kadang butuh pengorbanan, tapi Allah memberikan karunia keperkasaan ini. Dan sekarang kita akan melihat bahwa karunia-karunia yang tadi sudah kita bahas sebetulnya akan dibantu oleh karunia nasihat. Karena seperti contohnya keperkasaan, kalau misalkan dilakukan dengan serampangan, maka hasilnya juga tidak akan baik. Oleh karena itu Allah juga memberikan karunia nasihat supaya kita bisa mengambil cara yang tepat, ya, pada waktu yang tepat untuk satu tujuan yang baik. Ya. Sekarang kita masuk ke definisi, Ingrid. Jadi karunia nasihat adalah karunia Roh Kudus yang dengannya kita diarahkan oleh Allah ke dalam hal-hal yang perlu dan memang penting untuk keselamatan kita. Ya. Nah, karunia ini membantu agar kita dapat memastikan bahwa apa yang kita rencanakan itu sungguh-sungguh bijaksana, ya. Dan kita bisa memilih caranya bagaimana untuk menyampaikannya dengan cara yang benar, waktunya juga benar. Betul, ya. Iya. Dan dengan pasti kita bisa mengetahui bahwa ini yang betul. Iya. Ya. Dan ini memang kalau kita tidak mempunyai karunia, tidak diberikan karunia nasihat, maka kita bisa cenderung salah, ya, karena manusia kan cenderungnya memang memilih yang mudah. Ya. Atau misalkan seandainya dia berani atau mempunyai keperkasaan, tapi belum tentu cara yang diambil juga benar. Ya. Oleh karena itu perlu satu nasihat ini. Nah, karunia nasihat ini membantu kita menyempurnakan usaha-usaha kita semua yang mungkin tidak sempurna tadinya. Nah, tetapi dengan karunia nasihat ini kita bisa menerapkan prinsip-prinsip, ya, iman dan moral yang luas, yang universal itu bisa diterapkan pada kondisi yang spesifik tiap-tiap di antara kita, yang khusus kita hadapi sehari-hari, tiap orang lain dengan yang lainnya. Ya. Oke, sekarang kita melihat ayat-ayat kitab suci tentang karunia nasihat ini. Yang pertama, ya, diambil dari kitab Sirak. Dikatakan pikiran merupakan permulaan dari segala pekerjaan, ya, dan pertimbangan yang mesti mendahului setiap perbuatan. Artinya sebelum kita berbuat, kita harus berpikir dan kita harus menimbang. Iya, seringnya kita berbuat duluan, mikir belakangan. Ya, jadi pertimbangan itu mesti mendahului semua perbuatan kita. Iya. Nah, kedua, padaku ada nasihat dan pertimbangan. Ini membicarakan tentang kebijaksanaan Allah, ya. Jadi setelah kita berpikir dan menimbang, kemudian kita bertanya, dari mana kita mendapat patokan untuk pertimbangan itu? Nah, dikatakan di firman Tuhan berikutnya, pada Allah. Karena pada Allah ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan, ya. Amsal 8 ayat 14. Ya, dan kemudian di dalam perjanjian baru, di dalam Matius 10:19 dikatakan, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Dengan demikian Yesus menjanjikan bahwa ada saat-saat tertentu memang
Roh Allah akan bekerja dan kemudian memberikan inspirasi kepada kita, dan inilah sebetulnya karunia nasihat ya. Nah, karunia nasihat ini menyempurnakan prudence. Prudence ini apa, Grit? Kebijaksanaan kodrati katanya. Jadi dari kita tanpa iman orang juga bisa punya prudence atau kebijaksanaan Betul, iya. yang berdasarkan akal budi rasional aja gitu ya. Nah, dikatakan kebijaksanaan praktis itu cara rasional untuk mencapai tujuan rasional ya. Iya. Tetapi karunia nasihat itu lebih di atasnya, karena tujuannya itu lebih luhur ya, tujuannya untuk surga, bukan Iya. untuk kebaikan di dunia ini. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa kebajikan prudence itu adalah memang berada di dalam tatanan kodratnya kita, ya, untuk kehidupan kita, ya, untuk membuat satu negara yang adil makmur diperlukan juga prudence ya. Untuk membuat keluarga baik juga perlu prudence. Tapi untuk sampai kita bisa sampai ke surga itu lebih dari prudence, yaitu diperlukan karunia nasihat ini ya. Jadi sebagai contoh, ambil dari kehidupan sehari-hari, misalnya begini, kita tahu olahraga baik, bisa membuat tubuh sehat. Nah, terus dipikir, oh supaya saya olahraga, saya ikut join lah klub senam atau klub fitness atau ya klub olahraga lah. Nah, dari situ Itu sesuatu yang baik ya, sesuatu karena yang baik. juga membuat kita lebih sehat kan. Iya, tapi sejalan dengan berjalannya waktu, lama-lama lewat klub itu ternyata terbuka kemungkinan terjadi perselingkuhan misalnya. Kok bisa gitu, Grit? Misalnya tiba-tiba ada yang naksir gitu ya, padahal yang ikut ini sudah berkeluarga gitu. Nah, kita harus bisa memilah ya. Jadi kalau saya ikut terus, nanti keluarga saya terancam keutuhannya. Nah, dengan nasihat tadi yang lebih tinggi tujuannya untuk tujuan akhir supaya tidak menyimpang kehidupannya, lebih baik keluar atau memilih Fitness yang lain lah fitness ya. yang lain atau kegiatan yang lain ya, karena ada tujuan yang lebih tinggi yang lebih bisa dipakai sebagai patokan ketimbang tujuan tadi yang pokoknya olahraga asal sehat. Betul ya. Atau kadang dewasa ini kan banyak sekali orang melakukan reuni gitu ya. Reuni kemudian ketemu sama teman lama, Ya. dan kemudian katanya bisa terjadi CLBK padahal udah berkeluarga. Iya. Tahu nggak CLBK? Cinta lama Cinta lama bersemi bersemi kembali. kembali, ya. Nah, ini juga bisa menghancurkan keluarga kan? Ya. Dan kalau misalkan sampai keluarga tercerai-berai, kemudian ini juga bisa menghalangi kita untuk bisa masuk ke surga. Oleh karena itu hal-hal seperti ini harus dihindari. Atau kemudian juga kita melihat ya, sebagai contoh ya, kalau kita tahu biarawan-biarawati di Ordo Benedictus, itu mereka memang 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam doa. Nah, kemudian ada seorang ibu nih terinspirasi, mungkin barusan ke sana ya. Kemudian, saya mau ngikutin deh cara hidup mereka, kayaknya doanya memberikan inspirasi sekali. Oleh karena itu dia mencoba untuk melakukan doa ini 8 jam. Ya, padahal dia berkeluarga. Wah. Nah, apa yang terjadi? Suaminya nggak diurusin, anaknya nggak diurusin, nggak ada yang masak misalkan. Nah, akhirnya jadi berantakan. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita butuh karunia nasihat. Kenapa? Memang tujuannya baik untuk mau bertumbuh dalam kekudusan, untuk berdoa, masuk dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, sama seperti karunia kesalehan. Ya. Tapi kalau dengan cara yang tidak tepat, ya, waktunya tidak tepat, ya memang kondisinya dia juga berkeluarga, maka ini bisa membahayakan kehidupan keluarga. Ya, jadi kita perlu tahu cara yang tepat, waktu yang tepat, ya tempat yang tepat, sehingga kita bisa mencapai tujuan akhir. Dan juga bahwa prinsipnya selalu begini ya, tujuan yang lebih utama yang untuk membawa kita ke surga, itulah yang harus menjadi tolok ukur utama. Betul. Ya, jangan karena misalnya tadi ya contohnya olahraga, tapi bisa diterapkan juga tentang jenis pekerjaan. Iya. Misalnya ya, pekerjaan yang dipilih itu apakah menjauhkan dari keluarga atau memang pekerjaan perlu ya untuk memberi nafkah Atau pada keluarga. menjauhkan diri dari Tuhan misalkan. Ya, jadi ini prinsip dasar untuk mengembangkan karunia nasihat yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya, karunia ini sebetulnya diberikan juga kepada nggak harus orang yang matang di dalam teologi ya. Kadang memang Allah bisa
Roh Kudus bisa bergerak kemana dia mau. Ya, sebagai contoh misalnya di dalam sejarah gereja kita melihat Santa Katarina dari Siena, bagaimana dia yang tidak tertraining teologi, tetapi dan umurnya masih muda, tetapi dia bisa memberikan nasihat kepada Paus Gregorius ke-11 dan juga Paus Urban yang ke-6. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kadang juga bisa saja anak itu bisa menyadarkan orang tuanya, Grit. Ya bisa ya, kadang-kadang. Iya kan, dari seletukan yang ya, misalnya ringan gitu papa ya. mamanya lupa berdoa, Iya. anaknya yang mengingatkan. Iya. Ya. Jadi karunia nasihat ini memang bisa diberikan kepada siapa saja. Ya. Ya. Oke, sekarang kita melihat sakramen yang memberikan karunia nasihat ini. Apa saja, Ingrid? Diawali dengan sakramen baptisan ya, selalu begitu ya, merupakan benih dulu. Dan dikuatkan oleh sakramen penguatan, dan selanjutnya memang ditumbuhkan melalui sakramen tobat, karena kita menerima nasihat dari imam, lalu absolusi, dan dikasih penitensi, semuanya itu dalam satu rangkaian supaya kita bisa semakin peka terhadap apa yang baik dan apa yang tidak baik atau dosa. Ya, dan bagi para imam, mereka yang menerima sakramen imamat, memang secara khusus juga menerima karunia nasihat ini ya, karena mereka juga membutuhkan karunia ini, karena memang mereka harus memberikan satu nasihat, ujangan kepada para umat ya. Oleh karena itu Allah juga memberikan karunia ini kepada mereka. Ya, juga kepada mereka yang tergabung dari ordo religius ya, karena mereka memang secara objektif benar-benar mengambil kebajikan nasihat Injili ini dalam hidup mereka. Betul. Secara khusus kemurnian, kaul kemurnian, kemiskinan, ketaatan ya, dengan lebih sempurna ya, daripada kita yang awam ya. Mereka mengambil cara hidup Yesus sendiri sebagai cara hidup mereka. Iya. Karena sebetulnya mereka mengikuti Kristus secara lebih sempurna ya. Ya. Karena Kristus mengatakan kalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, di dalam Matius 19 ayat 21 ya. Ini nasihat kepada orang muda yang itu ya, meminta nasihat pada Yesus. Ini cikal bakal kaul kemiskinan lah dasarnya dari sini. Juga ketika Yesus berkata ini tentang selibat ya, yang dikatakan bahwa ada orang yang dengan kemauannya sendiri, ini namanya mengulangi kesalahan yang sama. Mesti meminta absolusi. Perlu karunia nasihat. Ya, harus bertobat. Oke, kita lanjutkan guys. Sampai mana guys tadi guys? Sampai lupa saya. Oh, ada orang yang membuat dirinya demikian, yaitu selibat ya, untuk kerajaan Allah, ya, untuk kerajaan surga. Betul. Ya. Dan ini disebutkan oleh Tuhan Yesus ya, Matius 19 masih sama ayat yang ke-12. Ini dasar cikal bakalnya bahwa ada kemurnian, memang ada orang yang membuat dirinya sendiri tidak menikah untuk kerajaan Allah. Yeah. Selanjutnya untuk ketaatan, rela menjadi hamba itu memang lebih umum ya. Yesus sendiri menjadi cermin ketaatan Allah Bapa ya, dari sikapnya, dari doanya semuanya, tapi juga dari pernyataannya sendiri bahwa orang yang menjadi terakhir akan menjadi terdahulu dan sebaliknya ya. Itu menunjukkan juga kesediaan Yesus sewaktu di dunia. Memang dia meskipun empunya segala, seperti melepaskan segala kuasa dan sama sekali tidak terhitung mendapat penghormatan di mata dunia ya, menjadi terakhir di pandangan dunia ya, miskin dan hidup sebagai anak tukang kayu malah sebelum melayani secara publik untuk kerajaan Allah ini. Jadi memang menjadi mereka semua yang mengenakan kaul ketaatan ya, juga seperti melepaskan segala bahkan kehendak bebasnya sendiri untuk dipimpin oleh pihak otoritas di atasnya. Ya, luar biasa. Luar biasa. Ya. Dan tapi juga nggak terbatas untuk kaum religius maupun lewat sakramen imamat, tapi juga lewat sakramen perkawinan ya. Nah, karunia nasihat juga bisa diberikan. Ya. Karena memang Roh Kudus dapat membimbing suami dan istri untuk saling memberi nasihat ya,
dan Ya. saling membangun satu sama lain. Jangan malah saling menjatuhkan. Jadi katanya suami bukan cuma istri yang mendengarkan nasihat suami, kadang-kadang suami juga boleh mendengarkan nasihat istri. Gitu ya. Nah iya, artinya Tapi begitu suami itu kepala rumah tangga. Tapi istri lehernya. Ah iya benar, yang bisa menentukan kepala mau nengok kemana ya. Iya. Ya. Oke, sekarang kita melihat yang menentang karunia nasihat ini, ya. Yang pertama adalah sikap apa? Orang yang mempunyai hati nurani yang bising, ya. Dia hati nuraninya itu terlalu Ribut. sibuk gitu Sibuk, dengan apa urusan duniawi, ya. Kemudian begitu banyak pikiran-pikiran duniawi yang menjadi pertimbangan dia. Ini juga sulit ya, karena dia kalau terlalu sibuk dengan duniawi, maka kemudian dia nggak punya waktu lagi atau memikirkan hal-hal yang surgawi, ya. Dan kemudian kalau orang ini juga misalkan terlalu mendengarkan diri sendiri, mungkin nggak? Ya, karena mungkin banyak pengaruh ya. Nah, mass media banyak HP terus ya, mungkin Ya. jadi Sibuk bising dengan ya, diri sendiri, ya. ya. Kelihatannya diam, tapi sebetulnya itu penuh Pikirannya dengan banyak hal ya di kemana-mana, dalam iya. ya diri sendiri itu. Jadi mengutamakan kayak kemauannya sendiri mau kemana gitu, Iya. sehingga dia tidak bisa menangkap lagi kemauan Allah maunya kemana. Iya. Ya. Ya, Atau padahal kalau di kitab suci menurut pengalaman Nabi Elia, Allah tuh hadir justru di dalam keheningan ya. Betul. Bukan di dalam angin besar, gempa dan sebagainya, tapi Iya. dalam angin yang sepoi-sepoi ya, yang tenang ya. Jadi kalau kita berdoa juga, kalau pikiran kita tenang, mulai bisa mencoba mendengarkan di hati kita apa dorongan Roh Kudus itu. Nah, itu baru kita bisa menemukan kehendak Tuhan ya. Kalau kita ribut terus berdoa dengan pikiran kita sendiri, kadang-kadang betul. tidak bisa kita temukan. Sebenarnya jangan-jangan itu semuanya melulu kehendak kita. Betul. Atau orang-orang yang mempunyai sakit hati kepada orang lain ya. Misalkan ada satu kemarahan atau juga satu ketakutan yang sangat atau iri hati ya. Ini juga membuat hati kita sebetulnya sibuk ya. Bukannya berfokus pada Tuhan tapi memikirkan banyak orang lain. Ya. Ya. Sikap lain yang menentang karunia nasihat adalah sikap ketertutupan. Maksudnya sudah merasa diri baik. Betul. Ya, seperti orang-orang Farisi ya, itu mereka menolak dorongan Allah, menolak baptisan Yohanes ya, dan sikap ini ya menolak kehendak Allah sendiri di dalam diri mereka. Iya, mereka tertutup karena merasa diri paling baik ini. Sudah baik. Ya. Ya. Jadi ini juga menjadi pelajaran buat kita. Jangan pernah merasa bahwa diri kita sudah sempurna ya. Karena selalu ada saja bagian dari diri kita yang memang harus bisa diperbaiki. Diperbaiki ya. Kembali sikap utama adalah kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati, kerendahan hati, kerendahan hati menurut Betul. Santo Agustinus. Iya. Sikap ketiga itu kalau kita keras hati. Ya, jadi nggak bisa mengalir karunia nasihat. Karena sekalipun sudah tahu yang betul, tapi kita keras hati tetap tidak mau berubah. Maksudnya keras hati tidak mau berubah. Jadi misalnya sudah tahu kita sebagai umat Kristiani harus rajin berdoa atau membaca firman Tuhan, merenungkannya tiap-tiap hari, tapi males misalnya. Iya. Atau apalagi misalnya lebih serius, misalnya kita sudah tahu harus mengampuni, bahkan doa Bapa kami selalu seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, tapi ternyata belum bisa mengampuni. Ya. Ya, Atau sudah tahu nggak boleh mendua di dalam perkawinan, nggak boleh selingkuh, tapi tetap melakukannya. Ya. Ya. Itu. Jadi ini yang bisa menghalangi kita ya. Oke, kemudian doa apa yang bisa menumbuhkan karunia nasihat ini? Yang pertama tadi sudah disebut ya, doa Bapa kami, pas bagian ampunilah kami seperti kami pun mengampuni. Ya. Ya, mungkin ada orang yang bingung kenapa apa berhubungan hubungannya dengan ya? ini ya. Ya. Nah, Saint Thomas Aquinas mengatakan bahwa doa ini dapat menjadi tindakan atas bimbingan Roh Kudus dan sekaligus cara memohon untuk itu. Jadi ketika kita berdoa memohon ampun, ya seperti kita mengampuni,
itu sebenarnya kita melakukan dua hal. Ya. Yang pertama kita mengikuti dorongan Roh Kudus untuk mengampuni walaupun susah. Iya. Ya. Nah, yang kedua kita memohon supaya dimampukan oleh Tuhan untuk mengampuni. Iya. Ya. Terus orang bertanya kan, lantas apa hubungannya tadi mengampuni dengan kita yang misalnya lagi berbeban berat, lagi pusing, banyak masalah, ya. Dikatakan bahwa orang yang memang berbeban berat atau stres, ya, umumnya itu tertekan jiwanya letih, juga bisa akibat dari dosa-dosanya sendiri, ya. Stresnya itu kadang melibatkan juga keputusan-keputusan atau kesalahan yang dibuat sendiri, ya. Jadi orang ini memerlukan nasihat agar sembuh. Lalu Yesus melalui sabdanya memberi nasihat bahwa dosa itu disembuhkannya oleh perbuatan kasih, ya. Bahkan ditulis oleh Rasul Petrus, ya, 1 Petrus 4 ayat 8. Kasih menutupi banyak dosa. Betul, ya. Nah, dan perbuatan kasih yang terbesar adalah mengampuni. Iya. Maka kalau kita mengampuni, sebenarnya yang paling dalam tanda kutip diuntungkan adalah pihak yang memberi pengampunan. Ya, sebenarnya bukan orang yang diampuni, tapi Betul. orang yang mengampuni. Ya. Karena dengan kita mengampuni, semua penghalang antara kita dengan Allah itu seolah-olah diangkat, ya. Dan rahmat Roh Kudus bisa mengalir dengan bebas kepada kita yang mengampuni. Iya, kadang ada orang yang tidak mau mengampuni, membenci seseorang. Ini seperti kayak dia meminum racun, dirinya sendiri meminum racun, berharap orang lain yang mati. Ya, artinya bahwa orang yang semakin memendam ya kemarahan dan tidak mau mengampuni, sebetulnya dia menderita luar biasa di dalam hatinya. Ya. Jadi kita juga minta ya rahmat untuk bisa mengampuni kalau bagi yang sulit mengampuni seseorang, ya. Yeah. Terutama menjelang Pentakosta ini, biarlah Roh Kudus juga bekerja memampukan kita, ya. Yeah. Jadi, supaya jalannya makin lapang bagi kita kalau nanti kita dipanggil pulang ke surga. Betul. Ya. Mother Angelica pernah mengajar dalam itu acara IWTN yang ini programnya. Dia mengatakan kita kalau mendapat masalah, apalagi soal pengampunan ini, kita harus menganggapnya sebagai ujian. Kalau kita lulus, jangan-jangan ini merupakan tiket yang menghantar kita untuk ke surga. Karena kita melakukan apa yang persis dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Mengampuni apalagi orang-orang yang menganiaya, ya. Yesus kan mengampuni mereka semua. Di kayu salibnya saja, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, gitu, ya. Kadang ada orang yang terjebak di dalam hal ini. Yang harus dilakukan memang kadang kita tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja dan dia bisa memampukan kita, asal sejauh kita juga turut bekerja sama, ya, memberikan segala kehendak kita dan kita meminta Roh Kudus sendiri untuk memampukan kita. Ya, ada orang yang mengatakan Tuhan, kalau berdoa Tuhan, saya tidak mampu untuk mengampuni, tapi mampukan saya dan saya mau. Ya. Pokoknya mau dulu aja udah bagus. Betul, ya. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa berdoa bersama dengan ini, ya, dengan Santo Alfonsus Liguori lagi, ya. Kita ucapkan bersama, ya. Ya Tuhan, berilah kepadaku roh nasihat, supaya aku dapat selalu memilih jalan yang paling pasti berkenan kepadamu untuk sampai ke surga. Ya. Sekarang kita akan melihat buah-buahnya, kebajikan maupun kita melihat sabda bahagia juga, ya. Jadi kebajikan yang berkenaan dengan karunia nasihat itu adalah kebaikan dan kelemah lembutan. Betul. Tadi kan sudah dikatakan bahwa untuk mengobati segala kekalutan pergumulan kita itu adalah kasih dan yang terbesar pengampunan. Nah, kalau orang yang bisa mengampuni, apalagi kalau sering mengampuni, lama-lama jadi lemah lembut dan baik hati. Gitu, ya. Iya. Nah, kita juga bisa melihat bahwa di dalam pewartaan, ya. Iya. Kadang saking menggebu-gebunya, ya, mau mewartakan ke orang, berdebat sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar. Nah, ini juga berarti kurang lemah lembut. Berarti dia butuh karunia nasihat. Ya. Oleh karena itu untuk pewartaan juga dibutuhkan karunia nasihat supaya kita bisa
melakukannya dengan baik. Ya, dan ini diingatkan oleh Rasul Petrus sendiri ya, dalam 1 Petrus 3:15 bahwa kita memang harus siap sedia untuk mempertanggungjawabkan iman kita, tetapi dengan hormat dan lemah lembut ya. Dengan hormat dan lemah lembut. Dan kedua, kalau mempraktekkan terus-menerus ini nasihat ini yang baik dengan cara yang baik, kita juga akan mengembangkan kebajikan, belas kasih dan kemurahan hati. Ya. Berbahagialah yang murah hati ya. Karena dia akan beroleh kemurahan. Iya, dan perbuatan kemurahan hati bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, tapi juga sebenarnya bisa dengan doa kalau dengan perkataan dan perbuatan itu tidak bisa dilakukan. Ya. Nah, terus kita bisa mengatakan berikutnya, kebajikan tadi sudah disebut ya, bahagia, murah hati sudah. Dikatakan obat agar terbebas dari kejahatan adalah mengampuni dan memberi. Ya, ini dua obat yang terbesar ya. Iya, bukan karena nasihat menjadikan kita murah hati, tetapi karena nasihat mengarahkan bagaimana kemurahan hati diwujudkan. Iya. Katanya ini Santo Thomas Aquinas mengatakannya begini. Ya, kemudian kita juga melihat poin yang keempat adalah kebajikan nasihat ini. Pemberian diri jelas diwujudkan dalam 3 nasihat Injili ya, yaitu kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Jadi meskipun ketiga hal itu lebih sempurna diterapkan dalam kehidupan religius, kaum awam pun sebenarnya dipanggil untuk menerapkan prinsip ini di dalam kehidupannya ya. Ya, misalnya ketaatannya bagaimana kalau untuk orang awam? Ya, gimana gitu? Kalau ketaatan, ya karena ketaatan kan lawannya kesombongan. Jadi bagi kaum awam, apalagi kalau yang makin banyak punya talenta, diberi karunia, karisma, contoh paling kuatnya adalah kalau tetap masih mau mengikuti atau taat pada otoritas gereja. Ya. Jadi mau mempelajari ajaran gereja, dan kalau misalnya mendapat masukan dari pihak otoritas, ya dengan rendah hati bisa menerima masukan-masukan itu ya. Kalau dalam keluarga gimana gitu contoh ketaatan? Wah, katanya mesti taatnya sama kepala keluarga. Wah, pinter kamu. Wah, kok begitu? Ngetes ya kamu ya. Kemudian poin yang lain adalah kemurnian ya. Jadi untuk mengarahkan jiwa dan raga bagi Allah, dan dengan demikian mengambil cara hidup Yesus sebagai cara hidupnya sendiri ya. Nah, kaum awam pun sebetulnya dipanggil untuk hidup murni. Hidup murni itu bukan berarti hanya untuk yang sebelum menikah. Di dalam perkawinan pun kita dituntut untuk hidup murni kan, ya. Karena bisa melihat pasangannya bukan sebagai satu objek, tetapi sebagai seseorang pribadi yang kita harus saling mengasihi. Ya. Lalu kemiskinan bagi kalau kaum bukan religius ya, untuk kaum awam kita bisa melihatnya dari memberikan yang terbaik untuk Allah ya, dan juga sedapat mungkin hidup sederhana. Ya. Ini juga susah ya, hidup sederhananya. Ya. Oke. Membatasi diri untuk segala kesenangan-kesenangan, tidak bisa terlalu berlebihan. Karena yang untuk berlebihan itu sebenarnya bisa digunakan untuk sesuatu yang lain yang lebih mengarahkan kepada tujuan akhir kita. Iya. Nah, sekarang kita melihat juga bahwa sebetulnya gereja melalui Konsili Vatikan kedua, dia juga memberikan nasihat-nasihat kepada orang di dalam status hidup yang berbeda-beda ya. Jadi sebagai contoh misalkan ada secara umum dulu. Secara umum kehendak Allah pada kita semua adalah pengudusan. 1 Tesalonika 4 ayat 3 ya. Nah, kekudusan itu diwujudkan dengan buah-buah Roh Kudus ya. Nanti kita akan bahas ya. Di hari yang terakhir. Ya, dinyatakan dengan banyak cara menuju pada kesempurnaan kasih, dan nyatanya benar dinyatakan oleh pelaksanaan dari nasihat-nasihat Injili. Ya. Nah, ini di dokumen Lumen Gentium ya. Kalau LG itu Lumen Gentium. Di dokumen Konsili Vatikan kedua. Nah, itu ada alinea 39. Nah, sekarang tadi alinea 40. Iya, ini juga disebutkan di dalam Injil ya, Matius 5:48. Karena tuntutannya Yesus ya kepada kita adalah supaya kita sempurna sama seperti Bapa sempurna adanya.
Nah, kalau dengar kata sempurna artinya sempurna dalam kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya. Nah, lalu di paragraf berikutnya 41 ditunjukkan secara lebih khusus lagi terhadap beberapa kelompok. Ya, yang pertama misalnya bagi para imam, kekudusannya itu dengan cara apa wujudnya? Dengan menjalankan tugas-tugasnya sebagai imam, menjaga ikatan persekutuan imamat, melimpah dalam berkat-berkat rohani yang bisa menjadi kesaksian dan teladan bagi umat. Ya. Nah, terus pada pelayan-pelayan gereja di tingkat yang lebih rendah daripada imam, ada diakon, mungkin bruder, ya, suster, ya, atau kaum awam bahkan yang juga aktif, bebas dari setiap kejahatan, berbuat baik sebagai sahabat Allah, mempersiapkan diri untuk setiap pelayanan, mempersiapkan diri, ya. Jadi besok harus lebih baik, Ingrid. Tetap berdoa, terus punya kasih yang berkobar, ya, membina menumbuhkan kasih yang berkobar pada Allah dan untuk melayani, dan juga mempertahankan reputasi yang baik dan adil, benar. Harus hidupnya lurus gitu ya. Tidak mungkin kita menjadi seorang Kristen kalau kita tidak bisa bertindak adil, karena adil itu yang paling awal sebetulnya. Nah, kemudian bagi pasangan yang sudah menikah itu harus bisa mengasihi setia sampai akhir, ya. Dan kemudian juga kalau dipercayakan anak-anak juga harus mengasihi anak-anak sebagai karunia Allah, ya. Jangan dipandang hanya sebagai beban, ya. Kemudian sebagai orang tua juga harus mengajari mereka ajaran Kristiani dan juga kebajikan-kebajikan ilahi, ya. Dan juga yang penting, nah ini juga agak susah nih, ya, menjadi teladan kasih, ya. Bagaimana kalau misalkan kita mau mengajarkan anak-anak untuk bisa bersikap lemah lembut, atau misalkan berani meminta maaf, kalau orang tuanya sendiri nggak pernah meminta maaf, ya. Jadi ini juga sebagai orang tua kita yang pertama harus jadi teladan, ya, buat anak-anak. Kenapa? Karena pendidikan anak-anak itu pertama dan utama itu di dalam keluarga, ya. Nah, selanjutnya juga kalau janda gimana kalau yang tidak ada pasangannya atau lajang gitu, ya. Nah, tetap harus menjadi teladan kemurahan hati, ya. Di dalam dokumen itu juga disebutkan bahwa mereka juga tetap bisa memberi kontribusi terhadap kekudusan gereja dan juga memberi kontribusi kepada karya kerasulan. Dan bahkan kadang sering mereka juga lebih punya waktu juga, ya. Ingat nggak waktu dulu kita waktu studi di situ ada adorasi 24 jam. Biasanya ini yang udah mulai berumur, ya. Mereka itu yang mengambil slot yang tengah malam, slot yang jam 12 malam gitu sampai jam 6 gitu. Karena mereka mungkin sudah tidak mesti sibuk mengurus anak atau anak-anak sudah besar semua, sudah keluar dari rumah. Mereka punya waktu lebih banyak untuk berdoa. Nah, terus kalau pekerja bagaimana mendapatkan kekudusannya, memperjuangkan kekudusan justru dengan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pekerjaan mereka yang dilakukan dengan jujur, ya. Membantu masyarakat, meningkatkan keadaan masyarakat dan ciptaan lebih baik, ya. Punya solidaritas, ya, saling menanggung beban. Dan kita harus menyadari bahwa pekerjaan itu menjadi salah satu cara untuk kita bertumbuh di dalam kekudusan. Dan ini ditunjukkan oleh Yesus sendiri, ya. Selama 30 tahun dia hidup di dalam keluarga dan kemudian bekerja sebagai tukang kayu, ya. Dan Santo Yosef juga, kan, ya, juga bekerja. Nah, selanjutnya yang tidak dilupakan juga oleh gereja adalah mereka yang miskin, cacat, sakit, dianiaya oleh karena kebenaran. Mereka pun disatukan, ya, dengan penderitaan Kristus bagi keselamatan dunia. Jadi kalau sekali kita nanti mengalami sakit atau penderitaan, kita mesti ingat ini. Karena justru di dalam penderitaan itu kita diundang untuk mempersatukan segala penderitaan kita dengan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kita mohon agar di dalam penderitaan itu kita bisa mendoakan banyak bagi keselamatan orang-orang yang kita doakan dan keselamatan diri kita. Mudah-mudahan itu berkenan pada Allah dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Dan kemudian di dalam Lumen Gentium 42 dikatakan bahwa semua orang, ya, kesimpulannya dalam
segala keadaan, tugas, jalan hidup dipanggil kepada kekudusan. Jadi kekudusan itu bukan monopoli para suster, ya, para imam, pastor, ya. Bukan, tapi kita semua, ya. Ya. Jadi karena susah, tapi dikatakan bahwa kita wajib loh berusaha, Betul. berusaha keras untuk itu, ya, untuk mencapai kekudusan. Nah, mungkin bisa dimulai dari apa? Jangan ada penggunaan barang-barang di dunia ini ataupun keterikatan kepada kekayaan yang bertentangan dengan semangat kemiskinan Injili. Jadi meskipun kita tidak mengambil kaul kemiskinan, kaum awam, tetapi kita mengambil semangatnya. Iya, jadi bukan berarti umat Katolik harus miskin semua. Ya enggak, boleh kaya, ya. Karena kalau semua miskin nggak bisa bangun gereja. Jadi nggak ada yang untuk membantu untuk karya pewartaan, ya. Oleh karena itu yang diambil semangatnya, dan kemudian semangat miskin ini membuat kita menyadari, walaupun kaya, menyadari bahwa semua yang kita punya adalah berasal dari Tuhan. Semacam titipan, ya. Betul, Untuk bisa ya. dikelola dengan baik, sebisa mungkin membawa kembali kepada kemuliaan Tuhan. Ya. Dan yang berikutnya, paragraf 43, nasihat Injili ini kalau dikatakan tadi ada 3, kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan, itu sebenarnya diambil dari mana? Diambil dari kehidupan Yesus sendiri. Ya. Dari sabda dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini sebetulnya cara-cara yang Nasihat mulai mendasar lah. konkret, ya, Iya, di dalam kehidupan kita. Iya. Kemudian bagaimana kita mempertahankan buah-buahnya? Tadi sudah disebut, ya, yang salah satu hambatan mengapa kita tidak bisa mendengarkan nasihat Roh Kudus itu adalah kalau kita tidak pernah hening, ya. Betul. Maka untuk di dalam hati waktu berdoa kita tidak pernah hening. Jadi waktu untuk mempertahankan buah-buahnya atau ingin lebih bertumbuh dalam mengembangkan karunia nasihat ini, kita mesti berani untuk doa lebih hening. Jangan memuji Tuhan boleh, bersorak-sorai boleh, doa vokal boleh, tapi ada saatnya mencoba hening, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Setelah kita membaca kitab suci, hening. Ya, oleh karena itu kita juga harus membatasi, ya, untuk nonton TV, kemudian mass media, ya. Kadang kita penasaran searching untuk corona segala macam. Tapi kalau itu mendominasi waktu kita, maka juga tidak benar. Karena akhirnya waktu untuk doa juga berkurang, ya. Akhirnya kita dipenuhi dengan begitu banyak hal, ya, tentang kebisingan dunia. Jadi kita harus menyeleksi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya, dan apa yang memang benar-benar baik bagi perkembangan iman kita, ya. Satu hari soalnya cuma 24 jam. Betul. Ya. Mesti Mau kita pakai pilih untuk apa bagaimana. nih? Iya. Ya. Nah, yang ketiga, kurangi kekhawatiran akan hari esok. Karena kalau kita orangnya khawatiran, lama-lama hati nuraninya juga kabur. Ya. Jadi ya dikatakan sebenarnya kita jangan khawatir, karena kita bisa selalu menyatakan segala keinginan kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Dikatakan seperti itu. Ya. Jadi Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera bagi kita yang akan kita terima di dalam Yesus Kristus, asalkan kita melakukan hal itu. Pokoknya segala kekhawatiran kita bawa, kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Iya, dan kemudian yang keempat, kita memang harus membaca dan merenungkan kitab suci dan ajaran gereja, ya. Kenapa? Karena di dalam sabdanya kita bisa menemukan nasihat, petunjuk di dalam kehidupan kita. Nah, supaya kita bisa memperoleh bimbingan untuk dapat sampai kepada hidup yang kekal di surga. Jadi lewat sabdanya lah Tuhan itu berbicara kepada kita, ya. Terus bagi orang yang terpanggil untuk bisa menasihati orang lain, jangan lupa juga mempelajari ajaran gereja, ya. Iya. Dalam hal iman dan moral, karena jangan sampai apa yang kita pahami atau apa yang ingin kita nasihatkan kepada orang lain ternyata itu tidak sesuai dengan ajaran iman kita. Betul. Tidak sesuai dengan ajaran gereja. Iya, jangan sampai kita memberikan nasihat malah menjerumuskan orang lain. Iya. Kalau misalkan orang itu curhat minta nasihat bahwa, oh ya, saya udah nggak happy nih sama perkawinannya,
Nah, kalau yang memberi nasihat, ya udah karena udah nggak happy, pisah saja. Nah, padahal ajaran Tuhan Yesus dan kemudian ajaran gereja mengatakan bahwa udah kita nggak boleh berpisah ya di dalam perkawinan yang sah. Sedapat mungkin tetap harus diusahakan bersama-sama ya. Kita melakukan apa yang bisa didukung dengan doa, mungkin kalau perlu counseling gitu ya, dan melihat apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan keutuhan keluarga. Ya. Kemudian kita lihat beberapa contoh dari Bunda Maria ya, kemudian Santo Fransiskus dari Sales. Yang pertama Bunda Maria ya, kita sudah membahas di novena hari kedua ya, waktu takut akan Tuhan ya. Santa Perawan Maria saat diberi kabar oleh malaikat dan diberitahukan bahwa dia akan mengandung, dia kemudian bertanya bagaimana hal ini mungkin terjadi ya, karena Bunda Maria telah memiliki kaul selibat untuk Allah sebelumnya ya, dan bahwa dikatakan dia akan mengandung dan melahirkan, dia jadi bertanya loh bagaimana dengan kaul saya itu ya, makanya dia bertanya bagaimana hal ini mungkin terjadi. Oleh karena itu di dalam pergumulan kehidupan kita memang kita harus mencari kehendak Tuhan ya, sama seperti Bunda Maria ya, bertanya bagaimana hal ini mungkin terjadi. Oleh karena itu jadi kita saat menghadapi permasalahan harus membuat satu keputusan, terutama jika itu berkenaan dengan hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita, maka kita harus benar-benar mencari kehendak Allah. Ya. Nah, terus untuk nasihat ya, bagaimana kemudian Bunda Maria juga menasihati orang lain ya. Ini waktu di perkawinan di Kana ya, kita melihat bahwa yang dilakukan oleh Bunda Maria pertama-tama adalah membawa orang kepada Yesus. Ya, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu, kan? Betul. Yohanes 2 ayat 5. Jadi ini kita melihat prinsipnya seperti itu ya, atau didahului sebelumnya oleh memang kepekaan dulu akan kebutuhan sesama ya, dan itu tidak terpisahkan ya, kitanya peka akan kebutuhan sesama, tetapi kalau sesudahnya yang dilakukan adalah kita membawa orang itu kepada Yesus. Ya, bahkan kita bisa membaca perkataan Bunda Maria yang terekam di Injil yang terakhir. Itu adalah di ayat 2, Yohanes 2 ayat 5 ini. Apa yang dikatakan, Yesus kepadamu perbuatlah itu. Iya. Dan selanjutnya memang Bunda Maria menyerahkan segala sesuatunya pada kebijaksanaan Yesus, bagaimana Yesus akan menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kadang-kadang juga dalam kita menghadapi permasalahan atau kita melihat orang lain yang mendapat suatu permasalahan, yang pada akhirnya setelah kita sudah berusaha mendoakan segala macam, kalau belum selesai juga masalahnya, ya kita tetap serahkan. Tuhan yang paling mengetahui bagaimana caranya untuk menyelesaikan atau menjawab doa tersebut. Iya, dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita, apalagi para pelayan yang sering memberikan nasihat kepada orang lain. Jangan membuat orang lain jadi tergantung sama kita ya. Iya. Justru kita harus membawa orang ini supaya lebih dekat kepada Yesus, sehingga orang ini bisa berkomunikasi dengan Yesus dan memperoleh nasihat, karunia nasihat dari Roh Kudus ya. Jadi bukan pertama-tama supaya orangnya menjadi sangat tergantung pada yang menasihati manusianya ya, ya, tetapi sama seperti Bunda Yesus. Maria mengatakan ya, apa yang dikatakan Yesus perbuatlah itu. Iya. Oke. Kemudian kalau Fransiskus dari Sales gimana, Grit? Fransiskus dari Sales itu adalah seorang yang sangat terkenal untuk karunia nasihat ya. Dia adalah uskup Geneva ya, hidup di abad ke-16, awal abad 17 ya. Dan ini buku yang dikarangnya sangat terkenal, An Introduction. Nggak kelihatan sih. Oh. Ya, ini ya. Iya. Bukunya. Iya. Dan dia menuliskan patokan-patokannya bagaimana untuk berkembang secara rohani ya. Dia mempunyai banyak sekali anak-anak bimbingan, anak-anak rohani. Dan yang disampaikan di buku ini adalah bagaimana cara-cara yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan yang kudus dan meningkatkan persatuan kita dengan Tuhan Yesus ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu buku
wajib waktu kita kuliah. Iya. Dan katanya Buku yang sudah indah sekali. dibaca oleh nggak tahu berapa banyak orang selama 400 tahun lebih, dicetak ulang berkali-kali ya. Dan Nasihatnya ini juga begitu banyak ya. Bahkan salah satunya dikatakan pikirkan hanya untuk hidup hari ini dengan baik. Ya. Dan ketika hari esok datang, itu pun akan jadi hari ini. Dan kita berkata yang sama. dapat berpikir yang sama saat Iya. itu ya. Ya, dan ini salah satu pakem ya, kalau kita mau memeriksa batin katanya seperti itu. Jadi pokoknya tiap-tiap hari aja kita lihat hari itu apa yang kita sudah lakukan, lalu ya berusaha kalau kita salah kita perbaiki untuk besok. Kalau kita sudah buat yang baik ya mudah-mudahan besok bisa dipertahankan. Jadi hari demi hari ya. Iya. Bahkan ada satu saat dia juga mengatakan bahwa kalau kita sedang down gitu kelihatannya kok kayaknya jauh dari Tuhan gitu ya. Dia mengatakan pikirkan bahwa Allah yang pada saat ini yang pada waktu dulu itu memelihara kita, itu juga Allah yang sama yang akan memelihara kita saat ini dan juga di masa depan. Ya. Jadi pikirkan juga saat-saat indah bersama dengan Allah dan itu kita akan membantu kita untuk terus berjalan di dalam Allah. Ya.